Steve tidak bisa mempercayai instingnya. Hasratnya untuk membunuh sang pahlawan melampaui predator, sebuah pencapaian yang mustahil bagi seorang manusia biasa. Kelelahan halus muncul di mata Ben, dan dia memerintahkan predator untuk meninggalkan penjara bawah tanah. Pada saat itu, salah satu tangan Asura menghantam wajah monster yang terimobilisasi. Ben memaksa lawannya ke tanah, mendorongnya ke jurang ketakutan. Steve merasakan rasa sakit yang luar biasa tetapi menyadari bahwa dia tidak lagi lumpuh dan bisa bergerak. Serangan itu begitu kuat sehingga menghilangkan lapisan armor spiritual lainnya. Sekarang, monster itu bisa mati dengan satu serangan. Marah karena dikalahkan oleh manusia biasa, Steve berteriak bahwa dia akan membunuh Ben. Tetapi sebagai tanggapan, dia menerima pukulan yang mengakhiri pertempuran. Ben berteriak bahwa itu belum selesai dan memperingatkan Steve untuk menjaga dirinya sendiri. Sekumpulan serangan menghantam monster itu, memberinya tidak ada ruang untuk melawan. Predator berusaha memblokir serangan bertubi-tubi itu, tetapi kekuatan Asura jauh melampaui kekuatannya. Di bawah hujan serangan yang tak henti, jiwa-jiwa mulai meninggalkan tubuh Steve. Cutland terkejut melihat jiwa-jiwa para pejuang yang jatuh keluar dari tubuh monster itu. Mereka lebih takut pada Asura daripada Raja Kegelapan. Setelah serangan itu, monster itu berdiri lagi. Meskipun tubuhnya penuh luka dan goresan, luka-luka itu cepat hilang begitu sang pahlawan menghancurkan lapisan terakhir perisai spiritualnya. Ben berteriak untuk segera menyerang, menekankan bahwa sekarang adalah waktu untuk mengalahkan monster itu. Tanpa ragu, Joseph mengumpulkan kekuatannya untuk serangan terakhir. Meskipun dia tidak berkata apa-apa, dia mengerti perlunya membantu sang pahlawan. Dengan menggunakan Tiger Volley, dia memanggil harimau bertaring sabre raksasa yang terbuat dari energi untuk menyerang Steve. Cutland juga bergabung, menyatakan bahwa Raja Kegelapan Steve akan membayar atas perbuatannya. Dia menyerang monster itu, melukai tubuhnya dan mengeluarkan darah monster. Dua penjaga menyerang secara bersamaan, memberi monster itu tidak ada kesempatan untuk membalas. Cutland menarik napas dalam-dalam, menyatakan bahwa hukuman telah dijatuhkan dan pertempuran selesai. Joseph membalas dendam atas muridnya, menyatakan bahwa Steve telah salah melintasi jalannya. Debu mulai menghilang, memperlihatkan darah monster yang menetes di tanah. Kaki dan tangannya terpotong, tubuhnya terbelah dua, namun dia berusaha tetap berdiri, menolak untuk menyerah. Dengan hadiah cahaya dan kegelapan di hadapannya, Predator menyadari bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini. Dia jatuh ke dalam kawah, menyatakan bahwa dia tidak akan mundur begitu saja, kemudian tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lebih lanjut. Ben basah kuyup karena menghabiskan terlalu banyak energi. Dia tidak bisa mempercayai bahwa mereka telah menang. Cutland menyadari bahwa kekuatan sang pahlawan perlahan memudar dan menyadari ketahanan Ben yang luar biasa, meskipun tampaknya sulit baginya untuk bertahan. Tiba-tiba, tangan-tangan di belakangnya menghilang, dan dia menutup matanya karena kelelahan. Ketika tangan Asura sepenuhnya menghilang, Ben kehilangan kesadaran dan mulai jatuh, tanpa ada yang menahannya di udara. Tanpa ragu, Cutland melompat ke arahnya, menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Memegang Ben memberinya sensasi kegembiraan, karena wajahnya kini sangat dekat sehingga dia bisa memeriksanya. Malu, dia berbalik, mencatat betapa tampannya Ben saat dilihat lebih dekat. Joseph menginterupsi momen canggung itu, bertanya pada Cutland mengapa dia memerah dan apakah dia terluka saat menangkap Ben. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dia melepaskan Ben dan menjawab bahwa komentar Joseph tidak berguna, karena wajahnya normal. Joseph tidak tertipu, dia menyadari bahwa Cutland adalah pembohong yang buruk. Ben terbangun setelah jatuh ke tanah, menyadari bahwa dia pingsan karena kelelahan dari menggunakan kekuatan Asura. Meskipun pertempuran tampaknya sudah selesai, sang pahlawan merasa ada sesuatu yang aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Akhirnya, dia memahami sesuatu yang mengerikan, kegelapan abadi belum diaktifkan, yang berarti Steve masih hidup. Ben berteriak kepada penjaga untuk segera menghabisinya. Monster itu membuka matanya dan fokus pada tempat Ben duduk. Penjaga terlambat karena Steve meluncurkan serangan terakhirnya, sebuah sinar dari mulutnya yang ditujukan langsung ke lawannya. Ben tidak bisa bereaksi dan hanya menyadari bahwa sinar itu menuju kepadanya beberapa saat sebelum mengenai. Energi itu masuk ke dalam tubuhnya dengan sangat dalam.
Catelyn terkejut, menyadari bahaya besar yang ditimbulkan oleh lawan seperti itu. Steve menghembuskan nafas terakhirnya, berusaha mengambil alih tubuh Ben dan meraih kegelapan abadi. Dia tertawa dengan kemenangan, karena tubuh Ben mengandung kegelapan abadi, Asura, dan kemampuan lain yang telah diserap sang pahlawan. Mata Ben berubah menjadi pupil kuning Steve, menandakan skenario terburuk, Predator telah menguasai tubuh sang pahlawan. Catelyn mengangkat pedangnya dan mengumpulkan kekuatan suci, memperingatkan Steve untuk meninggalkan tubuh Ben atau menghadapi murkanya lagi. Steve hanya tersenyum, mengklaim bahwa ini adalah tubuh terbaik yang pernah dia miliki, dan sekarang dia tidak takut dengan pedang Catelyn. Frustrasi, Catelyn menyadari bahwa dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan gabungan kegelapan abadi dan Asura. Tiba-tiba, Joseph campur tangan, mendorong Catelyn untuk tetap tenang. Dengan lebih banyak pengalaman dalam hal seperti ini, dia mengambil alih. Paladin ragu tetapi bertanya pada mentor apa rencananya. Joseph maju dengan tinju yang siap, menyatakan bahwa dia berniat untuk menghancurkan musuh. Namun, salah satu tangan Asura dengan mudah memblokir pukulannya meskipun kekuatan penjaga sangat besar. Joseph berteriak bahwa karena Steve telah memblokir tinju kirinya, dia akan menghadapi tinju kanannya. Namun, serangan ini juga dihentikan dengan mudah. Monster itu mengejek bahwa kekuatan fisik Joseph tidak berguna melawan Asura. Dalam langkah putus asa, Joseph langsung memukul kepala Ben. Asap keluar dari titik benturan di dahi Ben, menyebabkan tangan Asura menghilang, dan monster itu jatuh ke tanah. Joseph mengakui bahwa mungkin dia tidak akan mengalahkan Steve dengan tinjunya, tetapi monster itu tidak mengantisipasi bahwa kepala mentor lebih kuat dari tangannya. Ben terbaring tak sadarkan diri, meninggalkan para pahlawan bingung tentang langkah selanjutnya. Catelyn terkagum-kagum dengan metode tidak konvensional Joseph, tidak pernah menduga dia akan hanya memukul sang pahlawan. Dia bertanya pada mentor apakah dia, dengan pengetahuan luasnya, tahu bagaimana mengusir Predator dari tubuh Ben. Joseph mengakui bahwa dia belum mengetahuinya, menyarankan mereka untuk memukul Ben lagi dengan harapan bisa memaksa Steve keluar. Catelyn dengan tegas menolak. Tiba-tiba, seorang pria muncul di pembersihan, perlahan mendekati penjaga. Pendatang baru itu menasehati Joseph untuk tidak mengikuti rencananya, menyebutnya sia-sia. Michael bergabung kembali dengan teman-temannya dan menjelaskan bahwa Steve berada dalam situasi putus asa dan tidak mungkin menyerah hanya dengan serangan biasa. Ketika Joseph bertanya apa yang diusulkan Michael, dia menjawab hanya ada satu solusi, untuk sepenuhnya menghancurkan Steve, mereka harus mengandalkan kekuatan Ben sendiri. Di dalam pikiran Ben, sang pahlawan dan Predator saling berhadapan. Steve, sang raja kegelapan yang hebat, terkejut karena telah dikalahkan oleh sekelompok penjaga. Namun, jika dia bisa mengalahkan Ben di sini, ruang ini akan menjadi miliknya selamanya. Ben tersenyum, tanpa rasa takut, dan menjawab bahwa Steve hanya omong kosong. Sang pahlawan memukul Predator di wajah, bukan dengan kemampuan khusus apapun, tetapi hanya dengan tinjunya. Saat dia menyerang, Ben berteriak bahwa dia akan bertarung dan mengusir Steve. Predator jatuh tetapi segera bangkit untuk membalas serangan, mengayunkan kakinya dan mengejek Ben sebagai bayi yang membutuhkan ribuan tahun untuk menantangnya. Sementara itu, para penjaga berdiri di pembersihan, mengamati tubuh Ben yang tidak bergerak. Catelyn berkata bahwa Ben telah membuktikan dirinya luar biasa, menunjukkan kekuatan sejatinya dan membantu mereka mencapai tujuan. Namun, dia khawatir tentang pertempurannya sekarang melawan Predator spiritual, mengetahui bahwa para penjaga tidak bisa ikut campur. Michael, dengan senyum khasnya, meyakinkan mereka, mengatakan bahwa mereka harus menunggu dan melihat siapa yang memiliki jiwa yang lebih kuat. Joseph mengajukan pertanyaan yang menggelitik, bagaimana jika Steve menang? Apa yang akan mereka lakukan saat itu? Michael menjawab bahwa jika itu terjadi, jiwa Ben akan diperbudak secara tak terpulihkan, dan mereka harus menjalankan tugas mereka sebagai penjaga, untuk membunuh Predator tersebut. Di dalam pikiran Ben, Steve mengejek sang pahlawan, mengatakan bahwa Ben kekurangan pengalaman di dunia spiritual, di mana kemampuan tidak memiliki nilai, hanya kekuatan jiwa yang menentukan. Steve dengan ejekan bertanya apa yang bisa dicapai Ben tanpa kekuatan Asura atau kegelapan abadi. Ben merenung atas kata-kata Steve, mengucapkan terima kasih atas pengingatnya.
Dia teringat masa-masa kelumpuhan ketika yang bisa dia lakukan hanyalah berpikir, bermeditasi, dan berjuang untuk bertahan hidup. Steve terkejut saat energi Ben tiba-tiba melesat dan tumbuh sangat besar. Mata spiritual raksasa muncul dari jurang yang tak tertembus, dan Ben menyatakan bahwa karena kekuatan spiritual sangat penting di sini, dia merasa kasihan pada Steve yang telah menantang orang yang salah. Predator itu, kewalahan, belum pernah menemui kekuatan spiritual seperti itu sebelumnya. Meskipun dia mencurigai ada trik, itu tidak mungkin terjadi di dunia ini. Untuk pertama kalinya, Steve merasakan ketakutan. Dia tidak bisa memahami kekuatan besar Ben. Ben menjawab bahwa Steve tidak tahu apa yang telah dia alami. Sang pahlawan menjelaskan bahwa mendapatkan tubuh ini adalah perjuangan, dan dia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya darinya. Steve berteriak bahwa dia tidak takut pada Ben, mengklaim bahwa dia telah mengalahkan banyak lawan di dunia ini sebelumnya dan dia akan menang lagi. Namun, tangan spiritual raksasa Ben menghancurkan Steve. Predator itu melawan, bersikeras bahwa tidak ada manusia biasa yang bisa mengotori warisannya. Ben, serius dan teguh, memperingatkan Steve untuk tidak sombong. Steve merasakan tekanan luar biasa saat jiwanya mulai hancur, menyadari bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Kembali di dunia fisik, Ben terangkat, dikelilingi oleh aura ungu. Joseph terkesima, sementara Michael dengan tenang menjelaskan bahwa levitasi ini mewakili pertempuran spiritual sang pahlawan melawan predator. Pertempuran telah mencapai klimaksnya, dan tim akan segera mengetahui siapa yang akan bangkit. Tiba-tiba, seorang pria muncul di pembersihan, cepat mendekati Ben. Itu adalah Dean Lee, yang mengarahkan pedangnya ke sang pahlawan dan menyatakan bahwa dia tidak peduli siapa yang menang dalam pertempuran itu. Steve telah membunuh anak buahnya, dan Ben selalu menghalanginya. Sekarang, Lee melihat kesempatan untuk mengakhiri keduanya dengan satu serangan. Para penjaga terkejut dengan kedatangan Lee, tidak yakin dengan niatnya. Lee meluncurkan serangannya, dan darah pun tumpah. Jauh di dalam hutan, Jenna merasakan detak jantungnya meningkat. Cemas, dia takut sesuatu telah terjadi pada gurunya. Darah merah mengotori tanah yang mati, tetapi itu bukan darah Ben, itu darah Katlen. Dia telah mencegat pedang Lee dengan tangannya, menyelamatkan sang pahlawan. Katlen mengungkapkan bahwa dia telah merasakan seseorang mengikuti mereka sejak meninggalkan Protoss, tetapi tidak mengira Lee akan muncul sekarang. Dengan ekspresi tegas, dia mempertanyakan niat Dean untuk membunuh Ben. Lee menuduh Katlen karena mempertaruhkan dirinya untuk melindungi sang pahlawan, mengatakan sepertinya semua orang berpihak melawannya. Frustrasi, Lee mengejek para penjaga, bertanya bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka S-Rank sementara mengandalkan seorang anak untuk mengalahkan Steve. Alih-alih membiarkan predator menguasai kegelapan abadi, lebih baik mengakhiri semuanya sementara masih ada kesempatan. Orang tua itu bersikeras agar tim membunuh Ben dan menyelesaikan tugas mereka. Katlen menggenggam pedang Dean dengan erat mendengar kata-kata ini. Tak mampu menahan genggamannya, pedang itu hancur. Tangan Katlen berdarah, tetapi kemarahannya semakin memuncak atas ucapan sang lelaki tua. Katlen membalas bahwa Lee salah, Ben tidak akan kalah. Dia memperingatkan Lee untuk tidak menyentuh Ben saat dia bangun, atau akan ada konsekuensinya. Sementara itu, pertempuran di dunia spiritual hampir mencapai kesimpulannya. Pakaian Ben mulai memudar, dan dia berterima kasih pada Katlen atas kata-katanya. Katlen mendengar suaranya dan memerah, menyadari itu adalah Ben. Dia mulai mencarinya. Ben akhirnya mengalahkan Steve tetapi disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Berdiri di depannya adalah Ben, tanpa pakaian, tubuhnya menyerupai pahlawan legendaris. Ben bertanya kepada Katlen tentang kondisi tangannya, dan di matanya, dia adalah pria tertampan yang pernah dia lihat. Malu, dia menjawab bahwa tangannya sedikit sakit. Namun, dalam hatinya, dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal-hal yang tidak dia pikirkan secara sadar. Ben membalut tangan Katlen menggunakan sisa-sisa pakaiannya, menunjukkan kekhawatiran. Dia berkomentar bahwa perban itu kecil, tetapi cukup untuk saat ini. Katlen meyakinkan Ben untuk tidak terlalu khawatir. Sebagai seorang paladin, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Joseph dan Michael mengamati pasangan itu, terhibur oleh dinamika mereka. Ben memberitahu Katlen bahwa dia bisa melepas perban jika tidak suka, tetapi dia menolak.
Michael terkesima bahwa Paladin, yang tidak terpengaruh oleh kekuatannya sendiri, terlihat canggung oleh kekuatan Ben. Untuk pertama kalinya, dia melihat Catelyn kebingungan karena malu. Joseph menggoda bahwa dia sudah siap untuk mengubur Ben, tetapi merasa kagum bahwa sang pahlawan berhasil menang, meskipun dengan keraguan dari mentornya. Dean menggumamkan bahwa kemenangan Ben adalah keberuntungan belaka, karena dia tidak akan punya peluang lain. Ben berbalik kepada Lee, mempertanyakan mengapa sang lelaki tua terus mengejarnya. Dia menantang Lee untuk menyelesaikan perselisihan lama mereka sekali dan untuk selamanya. Tiba-tiba, Lee ragu. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa ingin mundur dan takut dengan aura Ben. Dean menyimpulkan bahwa ketakutan ini berasal dari energi yang telah diserap Ben dari Steve. Sang pahlawan semakin mengejek Lee, bertanya mengapa dia ragu padahal sebelumnya sangat gigih ingin membunuhnya. Lee mencoba mencari alasan, mengklaim bahwa seorang penjaga S-Rank tidak bisa sembarangan melawan manusia tanpa 10 saksi untuk memastikan pertanggungjawaban di hadapan Count Dracula. Pada saat itu, Jenner tiba di tempat kejadian, menuduh Lee telah membunuh orang untuk eksperimennya dan sekarang mencoba membunuh Ben. Apakah Dean pikir dia bisa lolos dari tanggung jawab? Tim pahlawan berdiri bersatu, memutuskan untuk bertindak sebagai saksi. Bersama dengan 3 penjaga, kini ada 10 saksi yang hadir. Ben terkejut dengan kedatangan teman-temannya, yang datang untuk mendukungnya. Di sisi lain, Lee frustrasi karena rencananya untuk menghindari pertarungan hancur begitu saja. Adam melihat mentornya di antara para penjaga, tercengang, karena dia kira Joseph sudah mati. Joseph dengan santai menjawab bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya dan melemparkan tasnya kepada Adam, memberitahunya untuk membawa cucian. Tas itu masih berbau seburuk biasa. Michael merasa situasi ini menarik, penasaran bagaimana Ben akan menghadapi seorang penjaga S-Rank. Dean menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar dan dengan enggan menerima tantangan Ben. Perselisihan mereka akhirnya akan diselesaikan. Lee memanggil Vanessa, meskipun buta, mengetahui bahwa dia hadir. Vanessa terkejut bahwa mantan bosnya meminta bantuannya. Lee meminta pedangnya, karena Catelyn telah menghancurkan miliknya. Dia bersikeras bahwa dia tidak ingin membuka luka lama, hanya membutuhkan senjata untuk pertarungan yang adil. Ben meminta Catelyn untuk meminjamkan pedangnya, yang membuatnya terkejut. Dia menunjuk bahwa Ben tidak pernah bertarung dengan pedang sebelumnya dan bahwa Lee tidak kalah dalam keterampilan pedang darinya. Sang pahlawan menjawab bahwa dia ingin mengalahkan lawannya di wilayah mereka, karena dia sudah menguasai teknik-teknik Dean. Selain itu, dia masih menyerap energi jiwa Steve. Berbalik kepada Catelyn, Ben meyakinkan bahwa dia tidak perlu khawatir, karena dia yakin akan menang. Setelah beberapa saat, kedua musuh abadi itu bersiap untuk duel terakhir mereka. Lee mengakui bahwa dia selalu tahu hari ini akan datang, tetapi tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Menang tidak akan mudah, karena Dean tidak menganggap Ben setara dengannya. Selain itu, Ben belum menyaksikan kemampuan sejati Lee. Dengan pedang di tangan, Dean bersiap menghadapi sang pahlawan. Aura hijau mulai menyelubunginya. Lee menyatakan bahwa dia telah memperoleh posisinya melalui keterampilan dan bahwa menantangnya adalah hal yang bodoh. Saat mengumpulkan cukup energi, Lee mengaktifkan bentuk pamungkasnya. Tubuh Dean terbungkus dalam bola hijau, mengalami transformasi total. Ben mencatat bahwa aura Lee sangat cocok untuk seorang penjaga S-Rank, siapapun yang merasakan kekuatan itu akan terkejut dengan kekuatan penuhnya. Di dalam bola, rambut panjang Lee yang hitam tergerai tertiup angin, dan matanya, biru gelap seperti danau yang tenang, terbuka kembali. Ini adalah kemampuan S-Rank, sebuah memori. Tubuh Lee berubah menjadi bentuk mudanya, kini tampak seperti pria berusia 27 tahun. Tampak seperti pria muda yang sangat tampan, Lee berkomentar bahwa hanya Kevin yang pernah melihatnya dalam bentuk ini sebelumnya. Joseph bercanda tentang betapa indahnya rambut Lee di masa mudanya, sementara Adam menambahkan bahwa itu adalah contoh utama bagaimana seseorang bisa botak seiring bertambahnya usia. Catelyn, terpesona, menyadari bahwa dia telah menjadi penjaga begitu lama tetapi belum pernah melihat kemampuan ini sebelumnya. Jelas bahwa Dean serius menghadapi pertarungan ini. Ben tidak bisa membayangkan kemampuan yang bisa mengembalikan masa muda dan bertanya-tanya apakah penglihatan Lee juga sudah kembali. Namun, Ben menganggap ini adalah trik utama Dean dan bersiap untuk serangan. Yang lebih tua adalah orang pertama yang menyerang,
menghilang dengan kecepatan luar biasa. Sang pahlawan terkejut. Namun, bukan hanya Ben yang tercengang, Jenna juga terkejut saat Dean tiba-tiba menghilang. Bahkan Eliza pun belum pernah melihat seseorang bergerak secepat itu. Gerakannya mustahil untuk dilacak dengan mata telanjang. Lee menggunakan kecepatan maksimalnya, berputar mengelilingi sang pahlawan dengan begitu cepat sehingga tak ada yang bisa mengikuti gerakannya. Ben menunggu, dan pada saat itu, Dean muncul di belakangnya, mengumumkan bahwa ini adalah akhir bagi sang pahlawan. Namun, sepertinya Ben telah mengantisipasi ini. Dia dengan cepat membalas serangan itu meskipun kecepatan luar biasa dari sang lelaki tua. Lee terkejut bahwa sang pahlawan bisa menghentikan serangannya. Dia tidak percaya Ben mampu menyamai kecepatannya. Menghadapi lawannya, Ben menjawab bahwa dia telah menyerap energi dari 1000 jiwa Steve. Ini telah menggandakan kemampuannya, memungkinkan dia untuk melihat setiap gerakan Lee. Catelyn merona lagi, jelas semakin menyukai Ben. Dia menyadari bahwa sang pahlawan telah menghitung kekuatannya sejak awal, sehingga tak ada alasan untuk khawatir. Tim bisa mengandalkan dia. Dalam hitungan detik selama pertarungan, Ben mulai mengumpulkan bola energi ungu untuk serangan. Meskipun sang lelaki tua mengharapkan Ben hanya mengandalkan pedangnya, tidak ada yang menghalanginya untuk menggunakan kemampuan penuhnya. Bola energi itu mengenai Lee, tetapi dia berhasil menghindarinya dengan kecepatan maksimalnya. Melompat menjauh dari sang pahlawan, dia menyadari bahwa Ben telah membuat jebakan energi untuk menangkapnya. Sang lelaki tua menyadari bahwa tanpa benar-benar memulihkan penglihatannya, dia akan kalah dalam pertarungan ini. Menyerang tanah, dia menciptakan retakan yang mengirimkan batu-batu kecil ke udara. Memegang pedangnya, Lee berkomentar bahwa Ben terlalu kejam untuk seorang pemuda. Dia kemudian memukul batu-batu yang melayang dengan pedangnya. Melihat serangan itu, Ben mulai mengumpulkan angin di sekitarnya, memusatkan energi di mulutnya. Dia melepaskan gelombang suara yang kuat yang menghancurkan batu-batu itu, mengatakan bahwa kebaikan tidak ada tempatnya dalam pertempuran. Gelombang suara sang pahlawan sepenuhnya mengubah batu-batu Lee menjadi debu. Jenna terpesona dengan kemampuan Ben, merasa sedikit malu dengan kekuatan sang pahlawan. Leia, yang juga mengamati pertarungan, menyadari bahwa Ben semakin kuat dengan setiap misi. Dengan erat memegang pedangnya, sang pahlawan menyatakan bahwa Lee harus menghadapi kenyataan, bahkan di masa mudanya, Dean tidak sebanding dengannya. Marah dengan kata-kata ini, sang lelaki tua membalas bahwa dia adalah penjaga Protoss S-Rank, dan seorang petarung peringkat A biasa tidak mungkin mengalahkannya. Yang lebih tua mengayunkan pedangnya, menyatakan bahwa dia hanya akan membutuhkan satu tangan untuk mengalahkan Ben. Sang pahlawan, juga, berlari maju untuk menghadapi lawannya, memberi isyarat bahwa ini adalah saatnya untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Kedua pejuang bertabrakan, dan dari luar, tampaknya Ben menyerang lawannya dengan satu pukulan. Eliza terkejut dengan kecepatan Ben, karena dia bergerak dalam sekejap, membuat Lucy bingung siapa yang menang. Mata sang pahlawan berubah putih saat dia berlutut, menggenggam pedangnya erat-erat. Tiba-tiba, sebuah luka dari pedang Lee muncul di dada Ben, darah mengalir deras. Demikian pula, Lee tetap diam dan tampaknya tidak terluka, hingga luka besar muncul, memotong lengan yang memegang pedangnya. Lengan itu mulai jatuh, dan matanya berubah putih seperti milik Ben. Ini adalah mata jahat Asura. Dengan menggunakan teknik ini, Ben membuat lawannya tidak bisa bergerak, menghentikan pedang Lee dengan seketika. Yang lebih tua jatuh berlutut, tidak bisa melanjutkan pertempuran tanpa lengannya. Dean tidak percaya bahwa dia telah kalah. Rekan-rekan Ben mulai merayakan, yakin bahwa pertempuran kini telah berakhir. Joseph berkata kepada Adam tentang betapa muda para pejuang ini, namun begitu kuat, berbeda dengan murid-muridnya sendiri. Adam menjawab bahwa mentor Ben jelas jauh lebih unggul dari Joseph. Catelyn berlari ke arah sang pahlawan setelah melihat luka besar di dadanya. Malu, dia bersikeras bahwa dia, sebagai paladin, bisa menyembuhkannya. Tetapi Ben berteriak agar dia mundur, menyatakan bahwa ini belum berakhir. Dengan susah payah berusaha bangkit, sang pahlawan menuduh Dean telah mengubah anak buahnya menjadi pemangsa dalam eksperimen rahasia untuk menciptakan pemangsa buatan, dan melakukannya tanpa rasa malu. Kecurigaan Ben terbukti benar, Agoni adalah reagen untuk menjadi pemangsa. Menghadapi lawannya yang jatuh,
Ben memperingatkan Lee agar tidak pura-pura mati, setelah baru saja menyaksikan trik seperti itu. Yang lebih tua tertawa, mengakui kekuatan Ben dan mengakui bahwa dia tidak menyangka akan kalah. Orang buta itu menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menyatukan manusia dan pemangsa, yang mengharuskan membunuh Ben. Dia berteriak bahwa segala yang telah dia lakukan adalah untuk Protoss. Sebuah ledakan kuat, mirip dengan bola dari transformasi muda Lee, meledak. Ben terkejut dengan energi itu dan kewalahan dengan bau darah. Jaina mengenali sensasinya, itu mirip dengan pertarungannya melawan Thunder Guard, tetapi energi Din jauh lebih kuat. Vanessa berdoa agar yang lebih tua menyerah dan menghentikan kekerasan ini. Ketika bola itu menghilang, sebuah makhluk besar berdiri di depan para pahlawan, tak lagi bisa dikenali sebagai penjaga sebelumnya. Catelyn mencatat bahwa kekuatan ini bukan dari dunia manusia. Yang lebih tua telah diam-diam bereksperimen pada dirinya sendiri, berubah menjadi pemangsa buatan. Makhluk raksasa itu, tertutup oleh banyak mata dan dengan rambut yang menyerupai benang yang mencapai tanah, membuat Eliza ngeri. Dia tidak bisa percaya bahwa makhluk ini dulunya adalah Din Lee. Adam juga terkejut, menemukan monster itu lebih menakutkan daripada pemangsa spiritual. Bahkan Jessica, yang dulunya juga seorang pemangsa, merasa jijik. Makhluk itu membuka mulutnya, perlahan mengulang nama Ben. Dia menyatakan keinginannya untuk membunuh Ben, dengan setiap mata di tubuhnya terfokus pada sang pahlawan. Menyaksikan transformasi ini, para penjaga mengakui bahwa pertarungan ini kini bukan lagi antara dua individu saja. Joseph berkata bahwa Din, penjaga Protoss, telah jatuh ke kedalaman yang paling rendah. Mentor itu menambahkan bahwa jika yang lebih tua tidak berhenti, dia akan menolaknya untuk memberi belas kasihan. Makhluk itu berdiri diam, mengabaikan para pahlawan, terus mengulang nama Ben tanpa henti. Joseph merasa kesal dengan perilaku monster itu, frustrasi karena tidak mengakui para penjaga. Ben mendekati kelompok itu dan menjelaskan bahwa jika mereka mengamati dengan seksama, mereka akan melihat bahwa Lee telah kehilangan akal. Ini mungkin merupakan efek samping dari transformasi, tetapi bahkan dalam keadaan tak sadarkan diri, dia belum lupa nama Ben. Tampaknya Lee bertekad untuk mengklaim kegelapan abadi dan tidak akan berhenti sampai sang pahlawan mati. Vanessa mengonfirmasi kata-kata Ben, mengakui bahwa eksperimen Din telah gagal. Lee membutuhkan kegelapan abadi untuk maju dalam penelitiannya. Tetapi Vanessa mengakui bahwa dia belum pernah melihat bentuk ini sebelumnya dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Dia menyarankan agar mengandalkan esensi kemanusiaan Lee tidak lagi mungkin. Menyimpulkan analisanya, dia berkata dengan air mata bahwa hanya ada satu jalan keluar. Joseph mengajukan diri, menunjukkan bahwa Vanessa adalah ahli dalam menghadapi monster seperti ini jika harus membunuh makhluk tersebut. Tiba-tiba, monster itu menyerang. Makhluk itu mulai mengonsentrasikan energi ke mata terbesar di dadanya sambil terus mengucapkan nama Ben. Monster itu melepaskan sinar langsung ke Joseph, yang berhasil bereaksi cepat dan melompat keluar dari jalur sinar mematikan itu. Menggunakan teknik jalan putus asa, Joseph berlari ke arah wajah monster itu, berteriak bahwa dia sekarang adalah lawannya, bukan Ben. Masih kesal karena diabaikan, dia mengejek monster itu, bertanya apakah monster itu punya nyali untuk menjawabnya. Jawabannya sederhana, monster itu mengangkat tangan dan menyerang Joseph dengan hanya satu jari. Pukulan itu mengenai pria itu seperti serangga biasa, namun kekuatannya begitu besar sehingga Joseph terlempar ke seluruh hutan. Menyaksikan kejadian itu, Adam merasa cemas untuk mentornya, orang yang paling dekat dengannya. Setelah mendarat dengan kasar, Joseph berjuang untuk bangkit, menyadari bahwa Lee telah menjadi jauh lebih kuat setelah transformasinya. Joseph hanya mengalami cedera ringan dan bersyukur dengan tengkoraknya yang kuat, jika tidak, situasinya bisa jauh lebih buruk. Monster itu tidak berhenti dengan hanya satu target. Dia mulai mengonsentrasikan energi ke semua mata di tubuhnya secara bersamaan. Ben segera menyadari bahaya yang akan datang dan berteriak memberi peringatan, Din akan menyerang secara sembarangan. Monster itu mengaum bahwa dia akan membunuh Ben dan melepaskan serangan bertubi-tubi dari semua matanya, menghujani kehancuran seperti ratusan bom yang jatuh. Eliza mencoba menghindari salah satu sinar laser tersebut tetapi tertusuk sebatang kayu, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di kakinya dan membuatnya tidak bisa bergerak.
Dia melihat sinar mematikan lainnya yang menuju langsung ke arahnya dan mempersiapkan diri untuk mati, menyadari bahwa dia tidak bisa menghindarinya karena cederanya. Saat sinar itu hampir mengenai dirinya, Eliza membuka matanya dan melihat sesuatu yang tak terduga. Kevin berdiri di depannya, menangkap seluruh energi sinar dengan satu tangan, melindunginya sepenuhnya. Dengan sapuan tangannya, dia mengalihkan proyektil mematikan itu, mengirimkannya menghantam pohon. Air mata mengalir di mata Eliza saat dia bertanya mengapa Kevin ada di sana sekarang. Penyelamatnya berbalik dan menjawab bahwa putrinya tidak perlu takut selama ayahnya ada di sisinya. Sementara itu, Dean Lee yang mengerikan terus menyerang, mengaum bahwa dia akan membunuh semua orang. Proyektil terbang menuju para anggota tim, yang menghindar sebisa mungkin, tetapi menghindari serangan yang tak henti-hentinya semakin sulit. Sebuah suara keras memanggil Dean Lee, menghentikan serangannya dan membuatnya gemetar. Mata monster itu beralih ke sosok kecil yang baru saja datang untuk membantu para pahlawan. Kevin memanggil lelaki tua itu, mempertanyakan perlunya semua kehancuran ini. Dia bertanya dengan sinis apakah Lee benar-benar menginginkan penglihatan yang baik dan rambut yang cukup panjang untuk menyentuh tanah, menunjukkan bahwa ketika satu hal hilang, hal lain selalu menggantikannya. Ekspresi keras Kevin semakin dalam saat dia menambahkan bahwa sangat sakit melihat seorang teman lama terjatuh ke kondisi seperti ini. Dengan perlahan, Lee menghadap Kevin, gemetar seolah sangat takut dengan kata-katanya. Catelyn menyadari ketakutan pada sikap Lee, dan sepertinya dia akan kehilangan kesadaran karena ketakutan yang luar biasa. Dia bertanya-tanya apa yang ada pada Kevin yang menginspirasi ketakutan sebesar itu. Ben berteori bahwa itu adalah insting primitif untuk mempertahankan diri, sebuah reaksi yang tidak disengaja. Kevin terus memberi ceramah, menyebutkan bahwa dia seorang pensiunan dan tidak menyangka Lee akan mengganggu kedamaiannya. Dia meletakkan tangan di sebuah pohon terdekat, menyebabkan pohon itu retak di bawah genggamannya. Dalam sekejap, pohon itu patah seluruhnya, hanya menyisakan tunggul. Menahan seluruh pohon dengan satu tangan, Kevin menyatakan bahwa menyakiti putrinya adalah dosa yang tak terampuni dan meminta agar tidak ada yang menghakimi, karena Lee yang membawa ini atas dirinya sendiri. Michael, yang menyaksikan sosok legendaris ini bertindak untuk pertama kalinya, terkagum-kagum dengan kekuatan Kevin, menganggapnya sebagai sebuah kehormatan luar biasa. Kevin melompat dari tanah dan muncul langsung di depan wajah monster Lee. Menahan pohon dengan satu tangan dan menyimpan tangan lainnya di kantong, Kevin bersiap untuk menyerang. Dia mengumumkan bahwa Lee akan menerima pukulan ini karena telah menyakiti Eliza, kemudian mengayunkan pohon itu ke kepala monster tersebut. Dampaknya melebihi perkiraan. Kepala monster itu langsung dihantam ke tanah dengan kekuatan begitu besar sehingga tanah di sekitar titik tumbukan retak, mengirimkan getaran kuat ke seluruh hutan. Joseph tercengang dengan kekuatan Kevin, karena dia telah membuat orang tua itu terjatuh dengan satu serangan. Michael hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat, menyadari kekuatan tak terukur dari kedua penjaga ini. Eliza melihat ayahnya dan tersenyum, bangga dengan bagaimana Kevin melindunginya. Tiba-tiba, sebuah pelindung biru terbentuk di sekelilingnya, membuatnya terkejut pada awalnya. Namun, dia segera menyadari bahwa itu adalah pelindung Ben, yang menjamin keselamatan seluruh tim. Ben juga meminta Catelyn untuk menyembuhkan luka Eliza. Catelyn melihat luka parah di tubuh Ben sendiri, yang membuatnya hampir tidak bisa berdiri. Dia menyimpulkan bahwa Ben membutuhkan bantuan lebih dari yang lain. Pada saat itu, monster itu bangkit ke lutut setelah dihantam dan mulai mengonsentrasikan energi di matanya sekali lagi. Dengan marah, ia bersiap untuk menghancurkan semua orang yang ada di sana. Pada saat yang sama, pohon yang dipegang Kevin terbang langsung menuju mata terbesar monster itu di dadanya. Kevin melayang di udara dan bertanya kepada teman lamanya apakah dia sudah sadar sekarang. Namun, itu sepertinya tidak terjadi. Kevin menatap tajam pada monster itu dan berkata bahwa sekarang dia akan membantu Lee belajar dari kesalahannya. Sang master meluncurkan serangan. Gerakan dan pukulannya begitu cepat sehingga dia tampak seperti pusaran angin yang berputar di sekitar monster itu. Michael, seorang penjaga peringkat es dengan kecepatan luar biasa, tidak dapat mengikuti serangan Kevin. Dalam hitungan detik, monster itu merasakan rasa sakit yang luar biasa dan menjerit. Darah mengalir dari setiap mata di tubuhnya akibat pukulan Kevin.
Leia terkejut. Sang master berhasil menghancurkan semua mata monster itu sekaligus, sebuah prestasi yang benar-benar luar biasa. Ben belum pernah menyaksikan kekuatan Kevin sebelumnya. Dia kagum bahwa pria itu berhasil melakukan prestasi tersebut dalam sekejap, meraih gelar penjaga terkuat. Kevin mendarat dengan anggun dan menyatakan bahwa dia dan Dean dulunya adalah rekan, jadi dia tidak ingin membunuhnya. Monster itu berlutut, berdarah, tetapi Kevin memperingatkan orang tua itu untuk tidak mengulangi tindakannya. Namun, monster yang kelelahan itu menolak menyerah, bersumpah akan membunuh semua orang yang ada di sana. Sebuah bola energi hijau mulai terbentuk di atas kepalanya, semakin besar. Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, Lee melepaskan bola energi besar itu ke arah Kevin. Bola itu maju, tampaknya akan membawa kehancuran bagi penjaga terkuat dalam hitungan detik. Eliza berteriak kepada ayahnya untuk menghindari serangan itu, benar-benar panik. Pada detik terakhir, Kevin berbalik dan mengeluarkan sedotan yang ada di mulutnya. Sedotan itu terbang menuju bola energi. Serangan besar itu berhenti seolah-olah jarum menusuknya dan hampir meledak. Para penjaga terkejut bahwa Kevin telah menghentikan serangan terakhir Dean hanya dengan sebuah sedotan. Ben menyadari lebih lagi, Kevin tidak hanya memblokir serangan itu, dia membaliknya. Sedotan yang penuh dengan energi itu menembus energi lawan dan menghantam monster itu. Pada saat itu, makhluk itu, yang dulunya adalah Dean, menyadari bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Sedotan itu menembus kepala Lee, dan serangannya begitu kuat sehingga hanya bagian bawah tengkorak besar Lee yang tersisa. Kevin menghela nafas dalam-dalam dan berkata bahwa jika orang tua itu tidak menyimpang dari jalan, dia bisa menjadi penjaga yang luar biasa. Sayangnya, sang master harus menghentikan rekan lamanya, yang mencari kekuatan terlarang. Kevin merenung bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan berakhir seperti 5 penjaga lainnya yang jatuh. Setelah merenung tentang pertempuran, sang master melihat tim yang bisa dia lindungi. Berdiri di depannya adalah Joseph, Michael, dan Adam, yang semuanya terkejut. Kevin bertanya kepada ketiganya apa yang mereka lakukan di sana. Para pahlawan, yang telah menyaksikan kekuatan luar biasa dari penjaga itu, tidak lagi ingin menentangnya. Joseph dengan malu menjawab bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Kevin dengan tenang berbalik dan berkata bahwa karena masalah telah diselesaikan, dia harus pergi karena ada hal penting yang harus dia lakukan. Eliza marah karena ayahnya akan meninggalkannya begitu saja. Dia menuntut untuk mengetahui apa urusan penting yang menunggu sang master. Kevin berbalik dan menjelaskan bahwa teh susu Ethan sedang diskon setengah harga hari ini, dan dia tidak ingin membuat pilihan sulit antara minuman favoritnya dan putrinya. Dia terbang menuju teh susunya, sambil berteriak kepada Ben untuk menjaga Eliza. Terintimidasi oleh kekuatan penjaga besar itu, Ben dengan enggan setuju, dengan rasa takut di matanya. Beberapa saat kemudian, Catelyn mulai menyembuhkan kaki Eliza yang terluka. Pada saat itu, wanita muda itu melihat sesuatu yang aneh di langit. Energi mulai memancar dari tubuh Dean yang sudah mati, begitu banyak sehingga terlihat seperti salju ungu yang jatuh. Catelyn berkata bahwa Lee memiliki kehidupan yang panjang dan bahwa energi ini mengandung seluruh pengetahuannya. Jika Ben menyerapnya, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Sebuah bola energi mendarat di tangan sang pahlawan, tetapi dia menyapu energi itu, menolaknya untuk diterima. Catelyn melompat terkejut bahwa Ben hanya menolak dan membubarkan energi itu. Dia bertanya mengapa dia melakukannya. Ben menjelaskan bahwa dia telah menyerap kekuatan dari puluhan ribu jiwa milik Steve, dan masih sulit baginya untuk mengintegrasikannya. Tubuhnya tidak bisa menangani lebih banyak energi. Selain itu, semua kekuatan ini adalah trofi milik Kevin, dan Ben merasa tidak memiliki hak untuk mengambilnya. Sudah lebih dari sebulan sejak tugas pertama sang pahlawan. Dia berada di kediamannya. Matahari terbit di luar jendela, dan saat itu pukul 6 pagi. Sesuatu membangunkan Ben. Mengusap matanya, dia bertanya siapa yang berani mengganggu tiduran nyenyaknya. Begitu membuka mata, dia disambut dengan pemandangan menakjubkan. Sosok cantik Jessica berada di depannya, duduk di atasnya, dengan keinginan mendalam yang terlihat di matanya. Dialah yang membangunkan sang pahlawan. Malu, Ben meminta sucubus itu untuk menghormati batasannya. Jessica mendekat, berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tidak bisa menahan diri lagi.
Dia telah mengamati Ben sepanjang malam dan akhirnya mengambil kesempatan untuk menyelinap ke tempat tidurnya tanpa terlihat. Sang pahlawan berpikir bahwa meskipun wanita muda itu telah kembali ke bentuk manusianya, dia belum berhenti menjadi bernafsu. Dalam hal ini, dia bahkan menjadi lebih buruk. Jika ini terus berlanjut, Ben tidak akan bisa menghindari reaksi. Dia tidak ingin tantangan sulit seperti ini di pagi hari. Tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dia melihat Jessica mengambil inisiatif. Dia meletakkan tangannya di dada Ben, berkomentar bahwa sang pahlawan memiliki tubuh yang sangat terlatih dan bahwa bekas lukanya menambah maskulinitasnya. Seluruh tubuhnya memerah. Sucubus itu mulai berfantasi tentang berbagai hal, berpikir tubuh pria manusia lebih menarik daripada tubuh predator. Terkejut dengan perhatian tak terduga dari Jessica, Ben memberitahunya bahwa dia sudah terlarut dan perlu menenangkan diri. Tiba-tiba, jendela kamar tidur terbuka, membiarkan angin kencang masuk dan meniup daun sakura ke dalam ruangan. Sebuah sosok mendarat dengan anggun di dekat jendela, seorang samurai yang menjaga Ben. Leia berdiri tenang di dekat jendela, katana di tangan. Dia berkata bahwa Jessica berhasil masuk ke kamar Ben begitu dia pergi. Berdiri tegak, Leia menambahkan bahwa perilaku seperti itu akan mengundang pedangnya. Jessica, yang ketakutan dengan musuh lamanya, gagap mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Dia mengklaim tidak datang untuk menggoda sang pahlawan, hanya untuk membangunkannya. Leia menyarungkan pedangnya dan menasihati agar dia tidak melakukannya lagi. Selain itu, sang pahlawan juga tidak boleh mengabaikan kehadiran pengawalnya. Pengawal itu melihat Ben dan bertanya apakah dia sudah lupa hari apa ini. Pria itu menjawab bahwa dia ingat, karena hari ini adalah upacara di mana Dracula akan memberinya peringkat es. Jessica, yang tidak mengetahui kabar ini, berteriak kegirangan di seluruh rumah, mengatakan bahwa itu karena Ben membantu menghentikan Dean. Ben mengangguk dan menjelaskan bahwa itu tidak semudah itu. Dia dan Leia telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelesaikan masalah Count. Perlahan mengenakan pakaian, sang pahlawan menambahkan bahwa dialah yang mengungkapkan wujud asli Lee, tetapi Kevin yang benar-benar mengalahkan sang Elder. Oleh karena itu, dia tidak merasa pantas mendapatkan peringkat es. Kenaikan pangkat biasa sudah cukup baginya. Setelah berpakaian, Ben memutuskan untuk mengunjungi Count Dracula dan meminta pendapatnya tentang masalah ini. Setelah beberapa saat, Ben tiba di kediaman Count, yang mirip dengan kastil mewah dengan pengawal yang berjaga di pintu masuk. Sebelum dia mendekat, seorang asing lain muncul di kediaman itu, menimbulkan kekhawatiran para pengawal. Itu adalah seorang biksu aneh, mengenakan jubah biksu, memakai topi jerami, dan memegang lonceng kecil. Pria tua itu bertanya apakah ini adalah kediaman Count Dracula. Salah satu pengawal berteriak agar biksu itu pergi, mengatakan bahwa sedang diadakan pertemuan penting, dan pengemis tidak diperbolehkan mendekat. Namun pada saat itu, Ben mendekati kediaman itu dan membela pria tua tersebut, mengatakan bahwa dia tidak terlihat seperti pengemis biasa. Dia bertanya kepada biksu itu apakah boleh masuk bersama. Sang pria tua berterima kasih kepada sang pahlawan. Ben, yang tidak yakin apa yang harus dipanggil pria asing itu, menyaksikan bagaimana biksu itu menarik tali untuk melepas topinya, mengungkapkan wajahnya. Biksu itu memperkenalkan diri sebagai Kunai, seorang pengawal Protos peringkat es. Ben membalas dengan membungkukkan tubuh dan memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa senang bertemu dengan biksu itu. Para pengawal mengenali sang master. Kabarnya, Kunai telah meninggalkan masyarakat bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel sebuah pedang dan sejak itu tidak menghadiri acara seperti ini. Pintu dibuka, membolehkan para pahlawan untuk memasuki kediaman tersebut. Biksu itu terkagum-kagum dengan rumah mewah Dracula, bingung mengapa kemewahan seperti itu diperlukan, karena sebuah rumah seharusnya untuk beristirahat. Dia juga bertanya kepada Ben apakah dia berteman dengan Leia dan bagaimana kabarnya. Ben terkejut bahwa biksu itu mengenal Leia. Kunai menjelaskan bahwa dia dan Leia pernah berteman lama, tetapi kehilangan kontak seiring waktu. Ben bertanya-tanya apakah pria tua itu telah berubah dan datang ke pertemuan hanya untuk menanyakan tentang Leia. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti oleh sosok misterius yang memanggil Ben. Orang asing itu bertanya apakah dia adalah pria yang telah mengembalikan hadiah cahaya, mengalahkan Steve, dan menandingi Dinli dalam seni pedang untuk menjadi penjaga peringkat es termuda dalam sejarah.
Itu adalah seorang wanita elegan yang duduk di atas pedang yang melayang. Dia bertanya apakah semua rumor itu benar tentang pria ini. Dia tertarik pada Ben setelah mendengar cerita-cerita itu dan ingin menguji kemampuannya. Dengan sekali kedipan jarinya, dia memanggil pedangnya. Tiba-tiba, bintang-bintang terang muncul di langit, turun dengan cepat ke tanah. Ben terkejut dengan sambutan seperti itu dan tidak menyangka akan bertarung di kediaman dewan. Ratusan pedang mulai jatuh dari langit, siap menyerang sang pahlawan. Pada saat itu, sebuah lonceng berbunyi di udara. Itu adalah kunai, yang meyakinkan Ben untuk tidak khawatir. Suara lonceng itu membuat semua pedang menghilang. Sang biksu tidak ingin Ben terluka karena dia adalah teman Leia. Sang pahlawan terkejut bahwa kunai bisa menghentikan serangan yang begitu kuat dengan begitu mudah. Orang asing itu, kecewa, berkata kepada kunai untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain karena dia tidak datang untuk menguji keterampilannya. Sang biksu menjawab bahwa hari ini adalah hari promosi Ben, bukan saat untuk bertarung. Orang asing itu membalas bahwa sang biksu membosankan, dan pada saat itu, cahaya samar muncul di wajahnya. Untuk kejutan wanita itu, sebuah busur cahaya besar meluncur tepat ke arahnya. Serangan itu langsung membuatnya terlempar dari pedangnya, meskipun dia tidak terluka. Busur cahaya suci itu begitu kuat sehingga ketika mengenai kubah kediaman, itu membelahnya menjadi dua. Di pintu masuk kediaman, Catelyn berdiri dan dengan keras memanggil nama orang asing itu. Paladin itu dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyerang Ben. Ben terkejut dengan kedatangan Catelyn, sementara biksu itu mencatat bahwa pria muda itu tampaknya menarik banyak pelindung. Orang asing itu, yang bernama Lilian, dengan anggun berdiri kembali di atas pedangnya tempat dia jatuh. Dia marah dengan kedatangan Catelyn, mengklaim bahwa dia hanya bermain-main dengan Ben dan bahwa campur tangan Paladin itu tidak perlu. Lilian kemudian menuduh Catelyn jatuh cinta pada sang pahlawan. Malu, Catelyn membantahnya, menyebut klaim Lilian tidak masuk akal, dan menyerang musuhnya. Pada saat itu, muncul ledakan cahaya saat pedang kedua wanita itu bertemu. Biksu itu mengamati bahwa meskipun Ben masih muda, dia sudah memperoleh keterampilan seperti itu. Tidak heran jika Kaun sangat menghargainya. Lilian menggenggam erat tinjunya yang ungu dan berteriak agar Catelyn melepaskannya, karena dia ingin memberi pelajaran pada lawannya. Namun, Catelyn tetap tenang, mengatakan bahwa dia tidak terpengaruh dengan kata-kata Lilian. Lilian tidak menunjukkan belas kasihan dalam menyerang Ben, menggunakan cahaya yang memanggil tangan-tangan Asura. Ben, yang menahan kedua wanita yang bertikai, bertanya-tanya mengapa mereka begitu bermusuhan. Dia bertanya pada kunai, yang menjelaskan bahwa wanita-wanita itu bukan dari Protoss. Mereka berasal dari dua negara yang bersaing. Pengungkapan ini mengejutkan Ben, yang sebelumnya percaya bahwa Protoss adalah satu-satunya tanah yang dihuni manusia. Kunai mulai menceritakan kisahnya. Dulu, benua ini memiliki banyak negara, tetapi akibat serangan predator, banyak yang runtuh dan tidak lagi ada. Hanya tersisa beberapa negara kecil. Didukung secara finansial dan dilindungi oleh Protoss, para pejuang terbaik mereka menjadi pengawal Protoss. Paladin Catelyn adalah pejuang terkuat dari negara para ksatria, sebuah kota bergaya abad pertengahan dengan kastil dan paladin bersenjata pelindung. Fencer Lilian berasal dari negara timur yang misterius, tempat tinggal para fencer wanita, dan dia adalah kepala sekolah pedang di sana. Seorang figur berjubah merah muncul dari kediaman, mengamati pertikaian antara para wanita itu. Itu adalah Count Dracula, yang ditemani oleh Michael dan Joseph. Dia mengumumkan bahwa dia tidak memanggil semua orang untuk menyaksikan pertarungan mereka, tetapi para pejuang terus berdebat, yang semakin memperburuk keadaan Count. Dia berteriak agar semua orang tenang, yang mengejutkan empat peserta konflik itu. Tiba-tiba, tangan-tangan Asura terpisah, mengejutkan Ben karena Count hanya mengucapkan beberapa kata. Tidak hanya Ben, tetapi juga para pejuang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar, yang membuat sang pahlawan menyadari bahwa kekuatan Count Dracula berada di level yang berbeda, mungkin sekuat Kevin. Saat itu, sebuah helikopter muncul di langit, mendekati kediaman. Helikopter itu mendarat di depan semua orang, dan Ben mengira itu adalah Ibu Daniel yang datang. Dengan penuh kekaguman, Mary turun dari helikopter. Dia melihat bahwa semua orang sudah hadir, tetapi tidak mengerti mengapa,
karena hanya Ben yang seharusnya dipromosikan. Dia menatap tajam pada pria muda itu, jelas tidak senang melihatnya. Ben menjadi gugup, berpikir ketidaksenangannya disebabkan oleh kemenangannya atas putranya dalam duel mereka. Pertemuan dimulai, dengan Count Dracula menyatakan bahwa karena semua orang sudah hadir, mereka bisa melanjutkan pembahasan. Ben berbisik kepada Catelyn agar tidak marah karena dia hanya memeluknya untuk meredakan ketegangan dan menghindari kehilangan kontrol atas pertarungan. Gadis itu merasa malu, berpikir bahwa Ben sedang membicarakan mereka, yang mengisyaratkan bahwa hubungan mereka telah berkembang ke level yang baru. Ini terlalu cepat baginya. Count melanjutkan pidatonya, mengakui prestasi Ben dalam mengambil kembali hadiah cahaya dan membantu menghentikan Dinley. Dia mengumumkan bahwa gubernur telah memutuskan untuk mempromosikan Ben ke peringkat S dan mengangkatnya sebagai pengawal di regu ke-10. Mary terkejut dengan pengumuman ini karena putranya adalah bagian dari detasemen itu. Dia berharap sang pahlawan akan direkrut ke kelompok lain. Count bertanya apakah ada yang keberatan dengan keputusannya. Mary tersenyum manis, mengklaim tidak ada keberatan, karena dia tidak ingin memprovokasi konfrontasi dengan pengawal yang begitu kuat. Catelyn, yang mengetahui kemampuan sang pahlawan, percaya bahwa peringkat S memang pantas untuknya, terutama karena Ben sekarang menjadi pengawal peringkat S termuda dalam sejarah. Lilian, yang telah menyaksikan kekuatan Ben, setuju bahwa dia kuat tetapi tidak suka ide bahwa dia berada bersama Catelyn. Dia mengangkat tangannya dan menyatakan penolakannya. Para pengawal Protoss melindungi tidak hanya Protoss, tetapi juga negara-negara kecil. Peringkat S hanya diberikan untuk pencapaian militer luar biasa, dan keputusan Count untuk mempromosikan seorang pemula membuat negara Lilian bersemangat. Dracula menjelaskan bahwa Catelyn dan Joseph telah memverifikasi kemampuan sang pahlawan, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Namun, Lilian menolak, berargumen bahwa warga negaranya belum melihat kekuatan Ben secara langsung. Count berpikir keras bagaimana meyakinkan Lilian tentang kelayakan Ben untuk peringkat tersebut. Lilian menyarankan agar untuk membuktikan dirinya, Ben harus ikut bersamanya ke negaranya dan mengalahkan para murid sekolah pedangnya. Jika dia berhasil, dia akan mengakui kekuatannya. Ben terkejut dengan tawaran ini, tidak siap menghadapi begitu banyak wanita dalam satu tempat. Catelyn juga tidak senang, menuduh Lilian sengaja membuat tantangan itu sulit, karena murid-muridnya membentuk tulang punggung negara wanita tersebut dan bahkan para paladin kesulitan menghadapinya. Dengan perasaan cemas dan gugup, Ben melihat Count dan memohon untuk menolak tawaran itu, karena akan memalukan bagi seorang pria untuk memasuki negara seperti itu. Dracula menyatakan bahwa karena Lilian meragukan Ben, dia harus ikut bersamanya ke kerajaan wanita dan mengalahkan para pejuangnya untuk membuktikan kekuatan pengawal Protoss. Catelyn terkejut dengan keputusan gubernur, melihat ini sebagai perkembangan yang mengkhawatirkan. Lilian, di sisi lain, merasa senang dengan keberhasilannya, yakin bahwa sang pahlawan akan memahami standar tingginya saat tiba nanti. Dracula menutup pembahasan tentang promosi Ben tetapi menyebutkan masalah lain yang lebih penting, alasan utama untuk mengumpulkan para pengawal. Dia mengundang mereka untuk mengikutinya. Ben, yang terkejut bahwa promosi dirinya bukanlah topik utama, menjadi penasaran dengan tujuan sejati dari pertemuan ini. Para pengawal memasuki istana dan menemukan seorang pria yang terluka parah tergeletak di lantai. Ben bertanya milik siapa tubuh itu. Lilian menjawab bahwa itu adalah pengawal peringkat A dari skuad kedua. Meskipun tidak lemah, dia dibunuh dengan mudah, membuatnya bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Luka-luka itu menunjukkan keahlian dalam penggunaan senjata, tetapi pelakunya tetap tidak jelas. Dracula menjelaskan bahwa Lilian akan mengerti setelah menyentuh luka-luka pada tubuh itu. Meskipun skeptis, tetapi mempercayai kata-kata gubernur, Lilian pun melakukannya. Ketakutan melanda dirinya saat merasakan niat membunuh yang luar biasa. Dia mundur ketakutan, menyadari bahwa pelakunya adalah Raja Haus Darah. Count mengonfirmasi kecurigaannya, menyatakan bahwa tidak ada keraguan lagi. Gubernur itu merenung bahwa dia telah mengira raja itu sudah lama mati dan tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Ben bertanya pada Dracula tentang Raja Haus Darah, menduga ini adalah alasan pertemuan ini diadakan. Lilian, yang pucat karena ketakutan, mencatat bahwa entitas tersebut bukan manusia, tetapi 5 individu, masing-masing sangat berbahaya.
Tubuh itu mengungkapkan keahlian mematikan mereka. Selain itu, raja itu adalah mantan pengawal yang berbalik melarikan diri setelah membunuh rekan sejawatnya. Kunai, yang berdiri di dekatnya, mengungkapkan bahwa Raja Haus Darah dulunya adalah muridnya dan salah satu pengawal peringkat S di divisi kelima. Dia termasuk di antara 5 raja tersebut. Sementara itu, di perbatasan kerajaan wanita, seorang sosok berjubah mendekati raja dan bertanya apakah dia yang membunuh pengawal tersebut. Pria yang mengenakan topeng itu menjawab bahwa pengawal itu adalah penghalang dan pantas mati. Sosok berjubah itu mengkritik sang raja karena menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun dia diabaikan, karena sang raja menyatakan bahwa dia kembali bukan untuk mengikuti rencana siapapun, tetapi untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Raja kembali untuk mencari pedang iblis, yang kini berada di sebuah ruangan yang dikelilingi segel. Setelah pertemuan, para pahlawan mulai bubar, tetapi Kunai meminta Ben untuk tetap tinggal karena dia memiliki pertanyaan. Sang biksu melipat tangannya seperti berdoa dan meminta Ben untuk memberitahukan Leah bahwa dia telah membuka sebuah kuil kecil di kotanya. Jika Leah tidak sibuk, dia diundang untuk mengunjunginya dan berbicara. Ben membungkuk kepada sang biksu, berjanji untuk menyampaikan pesan itu kepada Leah. Pembicaraan mereka terputus ketika Lilian memanggil Ben, mengingatkannya untuk kembali padanya setelah berbicara dan tidak lupa apa yang perlu dia lakukan. Lilian menambahkan bahwa dia akan menunggunya di sana, berharap Ben tidak akan melarikan diri. Catelyn merasa kesal dengan ketertarikan berlebihan Lilian terhadap Ben. Sang pahlawan meyakinkannya bahwa dia akan menang dan tidak akan lari dari murid-muridnya. Setelah menyampaikan pesan sang biksu kepada Leah, Ben dan Lilian berangkat ke kerajaan wanita, terbang dengan pedang sang pejuang. Lilian mulai menceritakan kisah tentang negaranya, menjelaskan bahwa negara itu berasal dari kemampuan peringkat SSR. Kemampuan ini unik dan bisa diajarkan kepada orang lain, tetapi, karena alasan yang tidak diketahui, hanya berfungsi pada wanita. Seiring waktu, hanya wanita yang tersisa di negara mereka. Dia menambahkan bahwa meskipun dia pernah bertemu pria dari Protoss, ini adalah pertama kalinya dia kembali dengan salah satu dari mereka, jadi dia meminta Ben untuk bersikap lembut padanya. Namun, Ben hanya duduk diam, tampaknya mengabaikan kata-katanya. Penasaran, Lilian bertanya-tanya mengapa sang pahlawan tidak bereaksi. Meskipun dia adalah wanita tercantik di negara mereka, pasti, dia tidak mungkin tidak memperhatikan dirinya. Sementara itu, Ben sedang memikirkan sang biksu, mengingat betapa banyaknya yang dihormati oleh gurunya terhadap Leah dan bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan oleh orang tua itu dengannya. Dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan masa lalu mereka, mungkin tentang perannya sebagai murid. Namun, pemikiran Ben terputus mendadak ketika sesuatu yang lembut menempel di punggungnya, dada besar Lilian. Malu dan bingung, Ben tidak bisa mempercayai bahwa dia sedang dipeluk olehnya. Lilian menggoda, mengatakan bahwa Ben berani mengabaikan kata-katanya sebelumnya dan bertanya apakah dia sedang memikirkan Catelyn selama perjalanan mereka bersama. Lilian bertanya kepada Ben apa yang dia lihat pada Catelyn, karena sebagai pemimpin sekolah pedang, dia menganggap dirinya lebih cantik. Sang pahlawan menjadi bingung, tidak bisa percaya bahwa Lilian sedang merayunya. Jika dia melakukannya, mungkin murid-muridnya juga akan melakukan hal yang sama. Ben mencoba melepaskan diri dari pelukannya, tetapi Lilian terus bertanya padanya siapa yang lebih cantik, dirinya atau Catelyn. Di tengah keributan itu, Lilian kehilangan kendali atas penerbangan mereka, dan mereka jatuh ke dalam sebuah sungai. Muncul dari air, Ben merasa senang karena dia sudah belajar berenang waktu SD. Namun, dia teralihkan oleh pemandangan luar biasa, kerajaan wanita. Dia melihat sekelompok wanita cantik dengan kaki panjang dan tubuh montok di sepanjang tepi sungai. Terpesona oleh pemandangan itu, Ben menyadari bahwa dia telah tiba di tempat yang sangat berbeda. Para wanita di tepi sungai mulai berbisik di antara mereka, tidak yakin apakah sosok itu adalah predator atau pria. Salah satu dari mereka berspekulasi bahwa mungkin itu adalah wanita tanpa payudara. Ben menyaksikan Lilian muncul dengan anggun dari air, melakukan salto, dan mendarat di pedangnya. Para wanita di tepi sungai langsung mengenali pemimpin mereka dan memberi penghormatan. Lilian mengabaikan formalitas dan memberi perintah kepada murid-muridnya untuk membawa sang pahlawan padanya, berniat untuk menginterogasinya nanti malam.
Para wanita mengikuti perintah pemimpin mereka, tetapi mereka terkejut menyadari bahwa orang di dalam air itu adalah seorang pria. Karena belum pernah melihat pria sebelumnya, mereka memandang Ben dengan kagum, seolah-olah dia adalah makhluk langka. Beberapa di antaranya bahkan tertarik padanya, merasakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Mereka terkagum-kagum bagaimana pria-pria itu begitu menarik. Seorang murid berambut biru berkomentar tentang betapa langkanya pria di daerah mereka dan meratapi kenyataan bahwa mereka mungkin perlu menangkapnya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, Lilian memperingatkan mereka untuk tidak tertipu oleh pesona Ben, menuduhnya mengganggunya selama perjalanan mereka. Marah, Ben membantah tuduhan itu, bersikeras bahwa Lilian berbohong. Tetapi para wanita mempercayai pemimpin mereka, mengungkapkan keinginan untuk menangkap Ben dan menjadikannya Qasim, karena semua pria di tanah mereka seharusnya menjadi pengikut. Geram dengan kebodohan mereka, Ben mendapati dirinya terikat dan ditutup matanya, dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Para pengawal yang mengikutinya diperintahkan untuk tidak berinteraksi dengannya. Seorang murid berambut pink mengonfirmasi bahwa pria itu berbahaya dan mereka terlalu tidak berpengalaman untuk menangani mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhenti, meninggalkan Ben yang terikat dan menyuruhnya menunggu Lilian. Namun, begitu para pengawal pergi, Ben membebaskan dirinya dari tali tersebut. Dia curiga bahwa Lilian telah mengantisipasi hal ini dan menyadari rencananya tidak sepenuhnya jahat. Ben melepas penutup matanya dan merenung tentang apa yang dilakukan kepala sekolah untuk membawanya ke sini, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa. Tiba-tiba, dia mendengar suara-suara di dekatnya, mirip dengan suara air mengalir. Memutuskan untuk menyelidiki, dia bersembunyi dan mendekati sebuah kolam kecil, berlindung di balik batu untuk tetap tidak terlihat. Dengan hati-hati mengintip, dia menemukan sumber suara tersebut, Lilian, yang sepenuhnya telanjang, sedang mandi di dalam air. Mengulurkan tangannya, Lilian bertanya apakah Ben sedang mengagumi tubuhnya. Ben langsung bersembunyi kembali di belakang batu, bingung bagaimana kepala sekolah itu bisa menyadari keberadaannya. Lilian hanya tersenyum manis, tetapi Ben sangat malu. Dia tergagap meminta maaf, menjelaskan bahwa dia melihatnya secara tidak sengaja dan merasa sangat malu. Siapa yang menyangka Lilian akan mandi di sini? Lilian mulai berenang menuju batu tempat Ben bersembunyi. Dia berkata bahwa meskipun dia mungkin tidak se-innocent Catelyn, dia pasti lebih feminin. Karena Ben sudah melihat tubuhnya telanjang, dia menyatakan bahwa Ben harus bertanggung jawab. Berdiri diam di belakang batu, Ben tidak menjawab, meninggalkan Lilian bingung. Dengan jengkel, dia bertanya mengapa Ben tidak maju untuk menerima tanggung jawab tersebut. Apakah dia tipe orang yang menikmati momen dan kemudian menghilang? Setelah berpikir sejenak, Ben menjawab bahwa dia tidak mengerti tanggung jawab apa yang dimaksud. Tiba-tiba, Lilian melompat keluar dari air dan mengklarifikasi bahwa dia tidak memaksanya untuk menikahinya. Terkejut, Ben bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Malu, Lilian mengakui bahwa dia hanya ingin Ben menghabiskan malam bersamanya dan berjanji tidak akan menuntut apa-apa di masa depan. Sang pahlawan tertawa, menjawab bahwa kata-katanya sepertinya sebuah tipu muslihat. Lilian telah melakukan segala cara untuk membawanya ke sini, bahkan menghindari murid-muridnya sendiri. Tetapi jauh di dalam hati, niatnya kemungkinan besar untuk kepentingan pribadi, dan Ben meragukan bahwa menghabiskan malam bersama benar-benar tujuan utamanya. Saat Ben mulai melangkah keluar dari belakang batu untuk menghadapinya, dia mulai berbicara tentang tokek, tetapi terdiam. Melihat Lilian berdiri di depannya, sepenuhnya telanjang, dia lupa apa yang ingin dia katakan.